Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti Menara Doa Online kita. Saya percaya Tuhan Yesus sangat senang dan Tuhan Yesus sangat rindu memberkati Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Mari kita tundukkan kepala kita akan mulai, kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang begitu besar dan kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami setiap anak-anak-Mu datang dengan kerinduan ya Bapa. Kami haus akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami rindu di dalam pelukan kasih-Mu ya Bapa. Kami rindu di saat kami menyembah Engkau hadir dan bertahta ya Bapa. Hadirat-Mu melingkupi kami. Biarlah hadirat-Mu melembutkan setiap hati kami ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu menerangi jalan kami, membuka setiap hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dan kami bisa lakukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut
menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita ulangi dari awal dengan segenap hati, katakan: Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkaulah yang termanis di dalam hidup kami. Ya Yesusku, lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita naikkan doa kita. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami datang Yesus, kami membawa korban syukur kami menyembah Engkau. Semua lutut kan bertelut ya Bapa, semua lidah kan mengaku Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat yang mampu menyelamatkan kami ya Tuhan. Kami sembah, ku sembahkan ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku. Yes, Father, kami sembahkan. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Tuhan. Oh, Kau mengaku
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita datang, angkat suara kita. Kita angkat pujian kita, kita mulai sembah. Sebab hanya Dia yang layak. Terima segala hormat, terima segala puji, terima segala ucapan syukur kita. Mari kita sembah. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan
lagi dari awal dengan segenap hati kita katakan bersama. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari semuanya lebih dahsyat kita sembah Dia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu. Oh Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Ini saatnya kami naikkan syafaat bagi Engkau. Kami naikkan syafaat Yesus. Hanya oleh kemurahan-Mu Bapa. Kami hidup hanya oleh karena kasih setia Tuhan atas kami. Di dalam ruangan menara doa ini Bapa, kami mengatur persembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan umat-umat-Mu yang berada di ruangan ini. Bersama-sama juga dengan umat-umat-Mu yang begitu setia Tuhan. Yang mengikuti tayangan menara doa Tuhan Yesus malam hari ini Bapa. Tuhan kami butuh kemurahan-Mu. Kami butuh uluran tangan-Mu Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan. Kami mau mengangkat segala doa, permohonan, pergumulan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-Mu Niko Haryanca Tuhan.
yang saat ini bergumul Bapa untuk bekerja di tempat yang terbaik. Tuhan, Engkau melihat Tuhan anakmu ini sudah memasukkan lamarannya Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan Yesus, oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kemurahan-Mu, anakmu ini boleh diterima bekerja di perusahaan ini Bapa, dalam nama Yesus. Kami juga mengangkat doa kami Tuhan untuk anakmu Nanik Handoyo Bapa, yang saat ini Tuhan mengalami sakit di kaki dan lututnya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk anakmu ini Bapa. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk kaki dan lutut daripada Nanik Bapa. Kami percaya kuasa-Mu bekerja malam hari ini Tuhan. Kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi untuk anakmu Nanik di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anakmu Poni Chandra Bapa, yang saat ini untuk bergumul Tuhan untuk usaha yang sedang dijalaninya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Bapa, biarlah Tuhan beri mujizat-Mu untuk anakmu ini Bapa. Usahanya lancar di dalam nama Yesus. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang murah hati Bapa, dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti tayangan Menara Doa malam hari ini. Mungkin mereka Tuhan yang sedang di dalam perawatan di rumah sakit, ataupun mereka yang terbaring di rumah Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, biarlah Tuhan ulurkan jamahan tangan-Mu untuk anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan lihat Tuhan Yesus, hati anak-anak-Mu ini yang berharap kepadamu. Ulurkan Tuhan tangan-Mu, berikan kesembuhan-Mu untuk anak-anak-Mu. Apapun penyakit yang mereka alami, pergumulan yang mereka alami, kami tahu Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini akan menerima Tuhan mujizat malam hari ini Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang bersuka cita hari ini. Mereka Tuhan yang berulang tahun hari ini, kami mengangkat tangan kami. Biarlah Tuhan beri kesehatan, kekuatan, umur panjang, berkat terbaik untuk anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami naikkan doa kami. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, Tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku.
Kami percaya Tuhan, bahwa mujizat itu masih ada buat kami. Dan oleh bilur-bilur Yesus, semua anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan menara doa ini Tuhan. Terus ya Tuhan melawat, menjamah. Ya Tuhan, setiap kami. Ya Tuhan, mengajar setiap kali, menumbuhkan iman kami. Semakin kami bisa mengerti ya Tuhan, akan hati Tuhan, pikiran Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah ya Tuhan, sementara firman disampaikan, semua anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Karena kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya, saya ingin bagikan hari ini dan saya mau berikan judul khotbah saya yaitu bagaimana mengalami yang namanya mujizat kesembuhan. Ya, bagaimana mengalami mujizat kesembuhan. Ya, ini bisa diterapkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari karena pada prinsipnya yang kita harus tahu adalah bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Katakan amin. Karena Dia mengasihi kita, Dia rela lakukan apapun, saudara, yang Dia bisa lakukan, ya kan, demi untuk menolong kita. Bahkan Dia mati di atas kayu salib, ya kan, di atas kayu salib Alkitab katakan Dia menanggung dosa kita, supaya kita yang berdosa, saudara, dibenarkan dan dibebaskan dari hukuman kekal. Yang kedua, waktu Yesus mati di atas kayu salib, Dia pun menanggung segala sakit penyakit kita dan kelemahan kita. Katakan amin. Dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara. Yang namanya berita, ya kan, sukacita, berita baik, kabar baik tentang mujizat kesembuhan, itu selalu ada dan terlalu ditulis. Mari kita akan baca Alkitab kita di perjanjian lama tentang kesembuhan. Ya, hati Tuhan ingin melihat anak-anaknya semuanya yang sakit sembuh. Hidupnya sehat, katakan amin. Kita akan baca Keluaran 15 ayat 26. 1, 2, 3 kita baca. Firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu apa? Penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. Jadi Tuhan yang menyembuhkan. Saudara, Dia bisa pakai dokter betul. Ya, seringkali kita bilang ini dok ini. Tapi Tuhan yang menyembuhkan. Katakan amin. Nah, di dalam perjanjian baru, ya, Rasul Petrus juga menulis, saudara. 1 Petrus 2 ayat 24 ini janjinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk apa? Kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Jadi saudara, kalau kita melihat tentang firman tentang kesembuhan, selalu Tuhan tuh bicara tuh yang Dia sedang mau minta kita taruh perhatian. Saudara, justru bukan jasmani kita. Apa saudara? Ya kan? Ya rohani kita. Di perjanjian lama, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu. Kita bisa mendengar suara Tuhan itu lewat roh kita. Saudara, bukan tubuh jasmani. Saya bisa katakan amin. Ya, kalau kita bisa dengar, saudara, suara Tuhan Allah dikatakan dan kita bisa melakukan apa yang benar, maka Dia bilang Tuhan sendiri, saudara, tidak akan menimpakan segala sakit penyakit kepada kita. Yang kedua, saudara, dikatakan, ya kan, dan aku Tuhanlah, ya kan, kalau kita akan sakit, kalau aku Tuhanlah yang akan menyembuhkan engkau. Saya selalu berpegang, saudara, kepada satu kebenaran ini tentang penyakit yang perlu saya ulang-ulang buat kita tahu. Ya, penyakit itu bisa datang dalam tubuh kita, ya kan, dengan 3 tujuan kalau Alkitab katakan. Pertama, saudara, penyakit itu itu bisa datang dalam kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bilang, penyakit ini tidak akan datangkan kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan.
Jadi Tuhan izinkan kita mengalami penyakit. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Apa sih kemuliaan Tuhan itu? Ya kita sudah bahas. Di mana di dalam kemuliaan Tuhan ada kekaguman orang akan Tuhan lewat hidup kita. Katakan amin saudaraku. Ya itu. Jadi kesaksian banyak orang. Seperti Lazarus lewat kematiannya, lewat sakitnya. Saudara, ya kan? Banyak orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Yang kedua saudaraku, jadi kita lihat kalau seandainya ya saudara yang hari ini sedang bergumul sakit, saudara harus ya pastikan bahwa penyakit ini ya kan tidak akan mendatangkan kematian. Tapi untuk menyatakan kalau penyakit ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, artinya apa? Ini saya mau kasih contoh saudara. Jadi 2 minggu yang lalu saya pergi ke rumah sakit kanker di Malaysia. Jadi saya bersyukur sekali. Rupanya saudaraku di dalam rumah sakit itu ada seperti ada komunitas. Ya, di mana saudaraku rupanya ada komunitas di mana sesama orang kanker itu saling mendoakan. Saya datang besok nih, dia bilang ini ada juga ibu sakit kanker dari Indonesia. Kankernya lebih parah. Dia datengin saudaraku untuk satu kawan kita ini. Dia doakan, dia kuatkan segala macam. Sambil dia sudah bawa badan itu udah ada bawa kayak alat-alat segala macam. Dan dia layani satu-satu. Jadi penyakit kanker yang dialami ibu ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau orang kanker didoain sama orang kanker, imannya naik. Orang kanker dikuatkan sama orang kanker, itu kuat. Orang kanker bisa melayani orang yang tidak sakit kanker, lebih kuat. Jadi saudara, kalau kita tahu bahwa kalau kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya kan Tuhan pegang kendali. Seharusnya kita ini belajar. Ya saudara, biarlah damai sejahtera Kristus. Ya kan saudara, selalu menguasai hati dan pikiran kita. Katakan amin. Supaya apapun yang terjadi, saya bilang, ini luar biasa. Saya juga dapat kesaksian pada waktu itu. Ya, satu ibu, ya sekarang dia sudah dipanggil sama Tuhan. Dia juga kena kanker. Pada waktu dia kena kanker, saudaraku, sakit kanker. Lalu dia seperti dapat firman gitu dari Tuhan. Bahwa penyakit ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ibu ini orang kaya banget. Jadi akhirnya dia seperti kayak sama Tuhan bilang, biar lewat penyakit ini apa layani Tuhan deh. Rupanya lewat penyakit ini dia jadi melayani. Sepertinya ya udah, ya kan singkat kata, kalau dia sedang dirawat di rumah sakit, dia tuh doakan orang-orang dalam rumah sakit itu. Yang kedua, ada beberapa yang gak ada asuransi dan lain sebagainya. Itu dia yang bayarin. Untuk perobatan itu besar sekali. Itu ratusan juta kan kanker kan kalau bisa udah masuk rumah sakit. Itu dengan tabungan. Bahkan dia bisa saksi kemana-mana. Saudara, sampai satu hari dia tahu bahwa penyakit ini bukan cuma untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Tapi untuk membawa dia pulang ke rumah Tuhan. Dia bergumul sekian tahun dah lamanya. Pas pada waktu dia udah titik tahunnya. Saudara, dia cerita. Dia saksikan kepada banyak orang di gereja. Bahwa saya sudah derita sakit sekian. Dia bilang gitu kan. Saya tahu bahwa tidak terlalu lama lagi Tuhan udah ngomong. Saya akan pulang. Ya kan dia bilang gitu. Saudara, jadi saya bukan mau ini kan ya saudara. Saya percaya bahwa mukjizat itu bisa terjadi saudara dalam hidup kita ketika kita kan ujungnya kan kita ingin saudaraku bahwa hidup kita itu berbuah buat banyak orang. Katakan amin. Nah yang berikutnya adalah ya kita pernah penyakit untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Penyakit itu bisa membawa kita pulang kalau kita nggak pulang ke rumah Tuhan. Ya kan itu penyakit itu caranya untuk bawa ke rumah Tuhan. Yang ketiga dalam ini yang paling penting sebenarnya saudaraku juga ya bahwa penyakit ini juga, ya kan, ini sebenarnya penyakit itu untuk bisa membentuk ya, memproses, artinya dalam proses sakit penyakit ini, yang Tuhan kehendaki apa kita belajar, ada pelajaran apa yang kita bisa petik, biasanya semua pelajaran, kalau Tuhan ngajar anaknya, umat-umatnya, yang diajar tuh tentang pelajaran tentang apa? Bukan pelajaran matematika, tapi pelajaran apa? Hati, katakan amin. Tentang hati. Makanya saudara, orang yang terkaya di dunia yang pernah lahir.
orang yang menulis kitab Amsal yang paling banyak. Hikmat Salomo, dia berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang Tuhan harapkan hidup kita ada pancaran kehidupan. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang bisa mengubah banyak orang. Sehingga orang-orang bisa apa? Saudara, percaya sama Tuhan. Memuliakan Tuhan. Katakan amin. Itu Tuhan punya. Tuhan bisa proses lewat penyakit bisa datang kemuliaan. Kalau yang sakit, hatinya mulia. Hatinya dia jaga. Dengan hati yang sudah dipulihkan. Katakan amin saudara. Bukan hati yang pahit. Bukan hati yang marah. Ya kan karena dia mengalami sakit penyakit. Tapi hati yang berkata bahwa Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Katakan amin saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Ya saudaraku, ya kan. Sementara kita sedang menantikan yang namanya mujizat kesembuhan ilahi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya kan ketika kita sedang menantikan Tuhan. Ya kan untuk menolong kita. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita dapatkan. Ini kita akan belajar hari ini saudara. Ada 3 hal yang harus kita pelajari atau kita dapatkan. Yang pertama adalah kita harus mendapatkan nyanyian pujian. Yang bisa membawa masuk kita ke dalam apa? Hadirat Tuhan. Ada banyak, saudara, ratusan, ribuan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Tetapi kalau saudara dapatkan satu lagu, ini lagu, ini nyanyian, ini pujian yang aku ingin kamu naikkan. Itu lagu akan membangkitkan semangat kita. Membangun daripada iman kita. Katakan amin. Dan di dalam Alkitab Tuhan tulis, kalau aku berikan kamu nyanyian, pujian, maka aku akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Itu janji Tuhan saudaraku. Katakan amin. Kita baca sama-sama. Yesaya 57 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah melihat segala jalannya itu. Tetapi aku akan apa? Menyembuhkan. Dan akan menuntun dia. Dan akan memulihkan dia dengan apa? Penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Ayat 19, perhatikan di ayat ini. Aku akan menciptakan puji-pujian. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh. Dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan apa? Menyembuhkan dia. Katakan amin. Di bagian lain pemazmur berkata di dalam Mazmur 40 ayat 4. Katakan apa saudara? Ia memberikan apa? Nyanyian baru. Ya, dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya. Dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara percaya ketika saudara sedang menantikan pertolongan Tuhan. Minta sama Tuhan lagu. Saudara pada waktu saya usia 20-an tahun lah. Saya sering saksikan ini kepada saudara. Pada waktu itu saya kena penyakit liver saudara. Ya livernya sudah sangat udah mengeras gitu loh. Seperti sirosis. Dan saya sudah dirawat 3 bulan di rumah sakit. Lalu dokter bilang kamu keluar aja deh. Saya keluar rumah sakit bukan sembuh. Tapi nunggu kapan mati. Nah pada waktu saya sendiri saya tinggal ya saudara. Di rumah keluarga. Ya kan saudaraku. Entah gimana tiap pagi itu radio Pelita Kasih zaman dulu. Radio Pelita Kasih saudaraku. Ya, radio Pelita Kasih itu tiap pagi itu ada nyanyian lagu. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Itu tiap hari datang saya ikut nyanyi. Kalau saya nyanyi lagu ini, saya nangis. Saya nangis saudaraku. Saya tahu ini Tuhan berikan saya ini nyanyian baru. Ini lagu lama buat pada masa itu. Orang sudah kenal. Tapi buat saya ini lagu baru. Ini lagu rema. Istilahnya kalau firman rema. Ini lagu. Saudara tiap hari sama lagu kedua.
Dinyanyikan oleh Lydia Nur Said. Kau yang terindah. Inilah karangan Pak Robert Lea. Ini 2 lagu ini saya dapat. Saudaraku, setiap kali datang lagu ini di Radio Pelita Kasih waktu itu. Saudaraku, apa yang saya dapatkan di situ? Saudaraku, itu ada apa namanya? Damai sejahtera. Ada kekuatan. Biasanya kalau orang sakit, kelamaan sakit, itu kayaknya seperti kayak sudah tawar, udah keras hatinya. Udah apa, gimana, kayaknya udah gak bisa ini kan. Tapi lagu ini saya dapatkan. Saudaraku, kita nyanyi lagunya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termani di dalam hidup besar kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak berteruh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Jadi lagu ini yang membukakan saya satu firman di dalam Matius pasal 28. Pergilah jadikan semua bangsa murid. Ya kan? Sertailah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah ayat ini saudara, lagu ini. Ya lagu yang pertama itu, kalau nyanyi lagu yang pertama itu saya pasti nangis. Biasanya habis kata, ketika aku, kita nyanyi lagu ini yang pertama nih. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Bebaskan dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Jadi 2 lagu ini sudah saya dapat dari Tuhan. Tiap hari dengar nyanyi lagu ini pasti saya nangis. Lalu berikutnya, kau yang terindah dalam hidupku. Saudara, betul ya. Doa, pujian, penyembahan ini adalah senjata peperangan rohani. Yang sangat dahsyat. Untuk apa saudara? Membungkam dan menghancurkan apa? Musuh. Saudara, kalau kita lagi sakit ya, badan panas, gak enak, gak karu-karuan. Itu tuh di kuping tuh, di pikiran tuh, suara tuh gak karu-karuan. Bisa saudaraku itu terjadi. Apa yang harus kita buat? Apa kita mau setuju dengan, sepakat dengan kata-kata yang negatif itu? Saudara, apalagi kalau kita dengar nih, wah lagi sedang musim orang sakit apa gitu.
Ada bilang sakit kanker, tumor segala, banyak daripada kita dengar banyak orang gitu. Ya tiba-tiba kok kita juga ngerasa sakit nih. Jangan-jangan aku sakitnya sama dia. Bisa itu terjadi saudaraku. Nah, Alkitab katakan saudara, doa pujian penyembahan itu punya kuasa untuk membungkam suara ini. Katakan amin saudara. Ya, ketika dia dibungkam, dihancurkan, apa yang terjadi saudaraku? Damai sejahtera Allah turun menguasai hati dan pikiran kita. Saudara bisa mengerti, dikatakan amin. Ya, jadi doa pujian penyembahan ini penting banget. Saudara dapatkan satu lagu dan nyanyian. Jangan tidak nyanyi, cari pujian penyembahannya. Pokoknya nyanyi aja sampai ada satu kena tak. Itu nyanyiin terus, nyanyikan terus lagu itu. Saudaraku, ya karena kalau kita bisa naikkan nyanyian pujian, itu akan mengarahkan fokus atau memelihara fokus kita tetap kepada Tuhan. Kalau fokus kita tetap kepada Tuhan, apa yang terjadi saudara? Kita akan terus dipimpin, dikuasai oleh apa? Damai sejahtera. Kalau kita berhenti doa, muji, nyembah, cuma nahan sakit aja, lalu ngeder sampai iman, pasti fokusnya sakit. Pikiran kita yang negatif lah, overthinking kemana-mana sakit kita. Tapi kalau saudara doa, pujian, penyembahan, itu seperti membungkam suara-suara musuh. Saudara, lalu kita juga tahu bahwa pujian ini akan membuat Tuhan bersemayam. Katakan amin. Bersemayam tengah-tengah kita. Ada damai sejahtera. Nah, pentingnya saudaraku kalau kita lagi sedang alami pergumulan yang berat. Sekali lagi saya bilang, ini kita harus bisa masuk hadirat. Supaya kita bisa dapat damai sejahtera. Karena damai sejahtera ini adalah sebuah tanda bukti. Dari apa? Kehadiran Tuhan. Nyanyi bukan sekedar nyanyi. Nyanyi sampai saudara masuk hadiratnya. Kadang-kadang saudara bisa nangis dan nyanyi itu. Ya nangis dan dosa malu sama Tuhan. Saudaraku, itu sampai keluar semua. Ya kan, kecewa boleh gak? Pemazmur tuh tulis lu kekecewaannya, ketakutannya, kecemasannya. Semua dia tulis. Saudaraku. Lalu dia minta ya ke saudara kekuatan yang baru. Damai sejahtera yang baru dari Tuhan. Katakan amin saudaraku. Jadi pentingnya saudara damai sejahtera. Karena kalau kita ada damai sejahtera itu tanda. Saudara bahwa kita hidup dalam kuasa Allah. Dan kita hidup dalam apa? Kasih karunia Allah. Kapan kita tahu kita punya kekuatan? Kapan kita tahu kita dalam urapan? Damai sejahtera. Kata Nabi saudara, bukan pada waktu kita tergoncang-goncang nih badan kita. Iya, bisa. Itu kan sebentar masa tergoncang terus. Amin saudaraku. Nah, dan kita bisa pelihara damai sejahtera kalau kita suka berada di hadirat Tuhan. Lewat apa? Doa, pujian, penyembahan. Katakan amin. Ya ini penting damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera penting? Roma 16 ayat 20 katakan apa saudaraku? Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan apa? Menghancurkan iblis di bawah kakimu. Hancurkan iblis. Lalu apa saudara? Lalu ditambahkan dengan apa? Kasih karunia Yesus. Kasih karunia Yesus apa? Mujizat kesembuhan. Terobosan keuangan. Doa-doa yang dijawab. Hidup yang diubahkan. Itulah kasih karunia Yesus. Tuhan kita menyertai kamu. Amin saudaraku. Ini penting. Saudara, kita harus tahu. Pertama, ketika kita sedang mau mengharapkan mujizat, kesembuhan. Saudara jangan lupa untuk apa? Dapatkan nyanyian. Dari Tuhan langsung. Katakan amin. Kalau saya dapatin satu lagu yang pasti saya nyanyikan tiap hari. Ini saya sudah tahu, saya sering ngomong. Tiap hari kalau saya mau nyembah, saya mau masuk hadirat Tuhan. Inilah kunci lagunya saudaraku. Ya kan apa? Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan.
Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Jadi lagu ini saya hayatin ya. Kenapa kok bisa masuk mulia masuk? Ini lagu yang seperti Tuhan ciptakan untuk saya. Supaya hidup saya ada damai sejahtera. Yaitu apa saudara? Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Kata-kata ini saya mau ngomong tiap pagi. Tuhan, tidak ada yang bisa aku persembahkan bagimu. Kecuali hati dan nyanyian ini untuk Tuhan. Namamu besar dan layak ditinggi. Menyadarkan saya gak boleh besarin nama. Jangan besar-besarin nama Sabta. Tapi yang harus dibesarkan adalah nama siapa? Nama Yesus. Yang perlu dimuliakan nama Yesus. Itu saudara. Kadang-kadang ini jadi ada lagu-lagu yang lagu saya belum tentu lagu saya, saudara. Masuknya di mana belum tentu. Beberapa orang mungkin lagunya adalah apa saudara? Hubereng, himla, martangia, mangidopang, guru. Nah itu dia. Kalau udah lagu itu, udah masuk itu tahta kasih karunia. Ada. Amin. Ada beberapa bilang haleluya 12 kali. Nggak apa-apa nyanyiin itu lagu yang Tuhan ciptakan untuk saudara. Terusin, nggak usah anggap bosan. Jangan anggap bosan. Ini kita nyanyi untuk hibur orang, apa hibur Tuhan. Katakan amin. Kita bukan penyanyi profesional. Yang seperti kok nggak kaya banget lagunya nggak. Ini jadi ada lagu yang Tuhan ciptakan. Baca lagi yuk mau nggak? Yesaya 57 ayat 19. Kita baca lagi ya. Aku akan menciptakan apa? Puji-pujian. Ketika Tuhan ciptakan puji-pujian buat kita. Apa kata lanjutnya? Damai. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan. Aku akan apa? Menyembuhkan dia. Katakan amin saudara. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita dapatkan? Pertama nyanyian, pujian. Yang kedua kita harus dapatkan apa? Firman. Saudara harus dapatkan firman. Ya, itu yang kita bilang firman rema, bukan logos. Ada dalam situasi-situasi tertentu dalam hidup kita. Saudaraku yang Yesus, ya kan? Firman inilah yang harus bisa keluar. Apa yang kita baca kayak masuk dalam hati kita, berdetak. Nah, bagaimana caranya Pak? Saya bisa dapatkan firman rema. Firman yang bisa berdetak di hati saya. Ya pertama saudara harus setiap hari baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jalanin dulu. Supaya tahu. Ulangi lagi. Rajin dengar firman. Lalu kalau baca Alkitab itu disimpan dalam lubuk hati. Karena di dalam Amsal 4 ayat 20-22 katakan kalau kita bisa simpan firman dalam lubuk hati. Maka firman itu akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan. Dan kesembuhan ya bagi seluruh tubuh mereka. Katakan amin. Firman. Harus ada firman. Saudaraku. Kita juga contoh. Ya, perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saudaraku Yesus Kristus. Alkitab katakan dia sudah mendengar berita-berita tangis. Dia dengar firman. Lalu firman apa? Dia simpulkan firman itu. Dia berkata apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, dia berbicara sama hati dia. Ketika Yesus datang ke kampungnya. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu dia disembuhkan. Katakan amin. Perwira yang mengharapkan, yang meminta Yesus supaya Yesus bisa menyembuhkan hambanya. Saudaraku, Yesus bilang, oke aku datang ke rumah kamu. Tidak usah.
Gak usah datang. Katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Oh yes, imannya besar sekali ini. Jadi saudara Kristus, iman itu tergantung daripada kesukaan kita tuh dengar perkataan apa. Apa yang kita suka cari. Perkataan apa yang sering kita cari. Perkataan-perkataan yang firman kah atau perkataan yang negatif. Nah ini penting saudaraku ya. Saya kasih contoh lagi untuk saya secara pribadi. Saya juga sering untuk menjelaskan saja saudaraku. Ya kan ketika saya dalam doa nih. Dalam doa untuk mau punya anak. Udah sekian tahun. Sudah hampir 5 tahun. Doa, usaha untuk punya anak enggak pernah ada. Sampai satu hari ketika saya saat teduh, saudaraku Yesus saat teduh. Saya cuma bilang sama Tuhan, berikan saya firman rema, berikan saya firman-Mu. Ya, berbicara buat saya. Apakah Tuhan mau berikan kami keturunan atau tidak? Kalau mau beri, kasih firman. Kalau tidak, bicara, kasih juga. Saudara tahu saya dapatkan firman. Yaitu ketika Abraham, saudaraku. Ya, dia mempersembahkan Ishak, saudara. Lalu Tuhan berkata, aku sudah tahu hatimu. Ya kan, kau takut akan Tuhan. Aku akan berkati kamu berlimpah-limpah. Keturunanmu akan sangat banyak. Ya kan, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Kata keturunan itu saudara, itu keluar. Masuk dalam hati saya. Keluar dari Alkitab, masuk dalam hati. Di situ saya yakin, oh Tuhan akan berikan kami keturunan. Sejak dari kami dapat itu saudara, prosesnya, ya kan, ya tidak lebih daripada 1 tahun lebih. Saudaraku, Tuhan berkati kami dengan seorang anak yang pertama. Ya saudara, di hari Natal tanggal 25 Desember 2002, anak pertama kami lahir, namanya Hadasa. 4 tahun kemudian lahir anak kami yang kedua, laki-laki Joel. Saudaraku, firman, saya seringkali dalam pergumulan doa-doa, berapa orang Roma 10 kami dapat waktu itu. Waktu kita berdoa, saudaraku. Barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Jadi saudara, saya ingin saudara. Jadi kita perlu, ada beberapa orang bilang, Pak saya lagi sakit. Tolong dukung doa ya, dukung doa. Dukung doa itu tujuannya untuk apa? 3 harusnya. Pertama, supaya saudara secara pribadi dapat nyanyian yang diciptakan Tuhan untuk saudara. Yang kedua, supaya saudara dapatkan firman rema yang secara pribadi berbicara untuk saudara. Yang ketiga katakan amin. Yang ketiga saudara, ya kan? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami namanya mujizat kesembuhan ilahi atau jawaban-jawaban doa yang lainnya, apapun itu. Yang ketiga adalah saudara harus mendapatkan kata-kata doa profetik yang sesuai dengan firman Tuhan. Kata-kata doa profetik. Ya, kita baca Yeremia 3 dan 6. Kita baca 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka apa? Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara berdoa supaya saudara bisa dapatkan doa-doa, perkataan doa profetik yang membangun iman saudara. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Saya beberapa kali ya, ketika saya pernah berdoa, ada satu ibu sudah ada umur, dia bawa laboratorium dari rumah sakit Singapura yang menjelaskan bahwa dia kena kanker, ibu ini. Ya, kena kanker, habis doa pengurapan dia bawa, nih Pak, saya harus kembali dan harus di kemoterapi dan ini segala macam. Saudaraku Kristus. Jadi pada waktu itu dia minta didoakan. Oke, saya doa. Pada waktu saya doa tuh mata sebentar ini, nah habis doa urapan kayak masih ada. Masih saya ngerasa tuh. Tiba-tiba Tuhan bilang sebelum doa, coba kamu tanya sama dia. Gimana hatinya sama suaminya? Ada ganjelan gak? Ada marah, ada kesel, ada benci.
ada apa nggak sama suami? Kok suami, waduh gak enak banget nih nanya seperti ini. Kayak saya mau taatin, saya panggil Ai, tante gitulah. Ya kan, ibu ada ganjelan sama suami atau kayak kemarahan yang sudah cukup lama menyimpan padanya. Lama dia jawab, akhirnya dia jawab. Iya betul, dia bilang. Kenapa? Tuhan suruh ibu akui di hadapan Tuhan. Ibu marah sama dia. Ibu benci sama dia. Dan sekarang, ya kan, ibu ambil keputusan untuk ampuni dan doakan suami supaya baik-baik. Suami saya sudah meninggal, Pak. Tapi bencinya masih benci. Dan benci masih benci. Ya udah kalau gitu doakan ya kan supaya Tuhan ampuni saya. Ampuni saya yang sudah benci sama suami saya. Ya kan? Nanti selesai itu kata Tuhan akan sembuhkan sakit kankernya. Itu aja. Sudah dia mau doakan suaminya. Ya kan dia bilang Tuhan ampuni saya sudah marah benci bertahun-tahun saya simpan sama dia sampai dia mati. Dia bilang saya tuh masih ini kan. Sekarang saya mohon ampuni saya benci. Jadi bukan saya ngampuni, ampuni saya benci dia. Itu kan lebih tinggi dong saudara, betul gak? Ini kan prinsip bukan ngampunin, ya kan bukan sekedar ngampunin. Tapi ampuni saya yang salah. Singkat kata saya doain sembuh, ya kan. Lalu setelah itu dia pergi. Berapa minggu kemudian balik lagi Pak Sabta. Rencana kemoterapi, dicek ulang dulu, ternyata kankernya sudah hilang. Tuhan sudah sembuhkan. Beri kemuliaan buat Yesus. Jadi ini namanya doa profetik. Saya sadar, doa yang bukan cuma sekedar doa aja, bukan. Tapi ada hal-hal yang Roh Kudus bisa sampaikan itu. Saya akan tutup dengan satu ayat firman Kejadian, saudaraku. Ya kan? Ada banyak, saudaraku. Ya kan? Perkataan doa profetik yang kita ucapkan. Pertama saudara, kalau kita berdoa untuk orang yang sakit, orang itu imannya naik. Kalau kita berdoa untuk diri kita, iman kita naik. Jadi nyanyian, firman, dan doa profetik, itu 3 hal ini seharusnya menjadi tritunggal. 3 dalam satu kesatuan. Untuk tujuan apa? Bangun iman kita. Membangun iman dan kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Iman apa sih yang terbesar? Iman terbesar bukan iman yang berkata bahwa Allah sanggup. Tapi iman yang terbesar adalah iman yang kita percaya bahwa dia Allah yang mengasihi aku. Katakan amin saudara. Dia tahu jalanku. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk aku. Entah dia bisa sembuhkan, aku percaya dia bisa sembuhkan. Dia tidak sembuhkan pun, aku tetap mengasihi. Aku tetap percaya dia masih mengasihi aku. Saudara-saudara katakan amin saudara. Nah saudara hari ini saudara saya ingin ajak saudara. Mungkin hari ini saudara sedang menantikan mujizat itu. Ayo minta Tuhan berikan saya nyanyian, pujian. Untuk aku bisa naikkan terus. Kalau aku naikkan nyanyian ini. Aku merasa begitu dekat dengan Engkau. Aku seperti masuk dalam tahta kasih karunia-Mu. Aku dapatkan kemurahan hati-Mu. Tuhan berikan aku firman itu, firman rema itu. Untuk aku bisa tahu. Ya kan, arah, jalan yang Tuhan tunjukkan bagi aku. Tuhan berikan aku kata-kata doa profetik setiap hari. Ya kan, untuk diriku. Saya percaya saudara, ya kan, kita latih ini. Semua harus ada connect, terhubung hati kita dengan dia. Semuanya. Ini bukan semacam kayak mantra atau apa gimana. Tapi semua harus dirangkai dalam satu. Aku punya hubungan dengan Tuhan. Karena aku punya hubungan dengan Tuhan, dia pasti akan menciptakan pujian bagiku. Ketika aku nyanyikan pujian ini, ada damai sejahtera. Bagi mereka yang jauh, bagi mereka yang dekat, ya kan? Dan Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakitku. Katakan amin saudara. Mungkin selama ini sudah dengar oleh bilur-bilur Yesus. Kamu telah disembuhkan. Kita sudah sering dengar. Kok tapi hari ini kata-kata itu bersuara nyaring. Oleh bilur Yesus penyakitku disembuhkan. Itu dalam firman rema buat saudara. Yang ketiga adalah
doa-doa profetik yang masih saudara mau naikkan kepada kita. Yuk kita bangkit berdiri semua, kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Isra akan mengambil roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput Tuhan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.